Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saya akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan yakni pembahasan tentang fitnatul qabri wa adabihi wa na'imihi. Pasal ketiga dari bab al-iman bil yaumil akhir. Di dalam mengimani yaumul akhir itu pasal ketiganya diantaranya adalah mengimani adanya fitnatul qabri, azabul qabri, dan naimul qabri. Fitnah yang akan dialami oleh kebanyakan manusia di alam kuburnya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan juga siksaan di dalam kubur serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam kubur. Ini adalah sebuah keharusan, kemestian di dalam beriman terhadap yaumul akhir. Karena beriman kepada yaumul akhir adalah beriman terhadap segala hal yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara yang terkait dengan apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan diantaranya mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang akan terjadi setelah kematian, yaitu beriman terhadap adanya fitnatul qabri, ujian di dalam kubur. Kemudian juga tentang adzabul qabri, siksaan yang juga dialami oleh sebagian manusia di alam kubur, serta kenikmatan-kenikmatan yang juga akan dirasakan oleh sebagian orang-orang yang mati di dalam kuburnya. Karena anna bainal mauti alladhi yantantahi bihil hayatul ula bainal ba'tsi alladhi tabtadi'u bihil hayatul tsaniyah. Karena kubur itu adalah, alam kubur itu adalah dari atau antara kematian yang ia merupakan batas akhir bagi kehidupan di dunia, itu alam kubur, dan antara kebangkitan yang ia merupakan permulaan daripada kehidupan kedua. Ketika seseorang mati maka berakhir kehidupannya di dunia, dan dia saat itu pula masuk ke alam barzahnya, alamul kubur. Penggunaan istilah alamul kubur untuk alamul barzah karena kebanyakan manusia dikuburkan matinya. Kebanyakan manusia, umumnya manusia kalau mati dikubur, maka disebut sebagai alamul kubur. Namun sungguhnya ia yang dimaksudkan dengan alamul qabri atau alamul kubur yaitu alamul barzah, kehidupan setelah kematian sampai sebelum hari kebangkitan. Sedangkan hari kebangkitan adalah permulaan kehidupan yang kedua. Dengan ungkapan lain, yang namanya alamul qabri yaitu antara kiamat sughra dengan kiamat kubra.
Karena kematian itu hakikatnya adalah kiamat sughra. Sedangkan kiamat yang sebenarnya nanti adalah kiamat kubra, yaitu ketika manusia dibinasakan semua kemudian dibangkitkan di alam akhirat. Inilah masa di mana yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah barzakh. Fatratun ja'at tasmiyatuha fil Quran karim barzakhan. Satu fase kehidupan yang di dalam Al-Quran tersebut namanya sebagai barzakh. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika ajal kematian itu mendatangi seorang di antara mereka, maka ia berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku, yakni kehidupan ke dunia ini, kepada kehidupan duniaku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan, yang dahulu belum aku kerjakan. Kalla, tidak begitu, tidak demikian. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan, perkataan yang diucapkan oleh yang mengatakannya, yang tidak memberikan faedah. Wa min waraihim barzakhun, dan di hadapannya, wara di sini hakikat maksudnya adalah yang di hadapannya yang akan datang, barzakhun ila yaumi yub'atsun, yaitu alam barzakh sampai di hari manusia dibangkitkan. Kata al-barzakh sendiri secara lughah, secara bahasa, yaitu al-hajiz baina syai'aini. Kata barzakh sendiri secara bahasa adalah pemisah antara dua hal. Pembatas, pemisah, pembatas, penghalang antara dua hal. Wa fi hadzal barzakh namudajun minal jazaa'il ukhrawi fa huwa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa fihi su'alul malakaini tsummal azab awin na'im. Di dalam kehidupan barzakh inilah, di alam barzakh inilah akan ada miniatur ukhrawi, contoh kecil kehidupan akhirat nanti, yaitu sebagai balasan ukhrawi. Karena di dalam alam kubur itu akan ada pertanyaan yang kemudian hasil pertanyaan itu bila dijawab dengan benar ataupun salah, di situ akan menentukan kedudukannya. Fa huwa awwalu manzilin min manazilil akhirah, karena kubur alam barzakh itu adalah awwalu manzilin, kedudukan pertama, kehidupan pertama dari kehidupan atau dari persinggahan-persinggahan yang banyak yang ada di kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu wa ashadd. Sungguhnya alam kubur, jazakallah khairan barakallahu fiik, adalah persinggahan pertama, tempat pertama yang akan disinggahi oleh orang yang mati. Dari banyaknya persinggahan atau tempat-tempat yang akan disinggahi oleh orang yang ada di alam barzakh dan di akhirat nanti. Jadi alam barzakh ini adalah persinggahan pertama. Nanti setelah itu akan ada persinggahan kedua di mahsyar, ataupun nanti ada penimbangan amalan sampai kepada penyeberangan sirat, sampai kepada di al-haud penyeberangan sirat, dan seterusnya sampai seseorang nanti ditentukan nasibnya dia di neraka atau di surga. Wa na'udzubillahi minan nar wa nas'alullahal jannah. Di alam kubur itulah fi su'alul malakain, adanya pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir yang kita maklum, sudah kita bahas terdahulu. Summal azab awin na'im, yang di sini juga nanti akan dikupas.
Kemudian juga di alam kubur itulah nanti akan ada juga azab, siksaan yang ditimpakan oleh Allah kepada sebagian manusia, dan juga akan ada yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Maka dalam pembahasan ini dibagi tiga, yaitu pertama fitnatul qabri, yaitu su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Wa yusamma bi fitnatil qabri wa hiya al-imtihan wal ikhtibaru lil mayyit hina yas'aluhul malakani. Dinamakan dengan fitnatul qabri, ujian dalam kubur, yaitu al-imtihan wal ikhtibar. Al-imtihan wal ikhtibar, tes ataupun ujian yang diperuntukkan, ditujukan kepada orang yang mati ketika nanti ia akan ditanyai oleh dua orang malaikat. Yang nanti kita akan dapati hadis yang menyebutkan bahwa kedua malaikat ini bernama Munkar dan Nakir. Waqad tawataratil ahaditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhil fitnati min haditsil Bara'i bin Azib wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa ghairihim radhiyallahu anhum. Hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah ini mutawatir. Dari hadisnya Al-Bara' bin Azib, dari hadisnya Anas bin Malik, dari hadisnya Abu Hurairah, dan banyak lagi dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mereka meriwayatkan hadis tentang pertanyaan di alam kubur atau fitnatul qabri. Maka kalau orang mengatakan bahwa tidak ada fitnatul qabri, tidak ada pertanyaan dalam alam kubur, berarti dia tidak beriman kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Bahkan mutawatirnya tidak hanya pada hadis ini, yang pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya amatun lil mukallafina illa nabiyyin. Dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir atau fitnatul qabri ini umum sifatnya bagi semua mukallaf. Mukallaf artinya yang mereka mati dalam keadaan sudah usia taklif, sudah balik, kecuali para nabi. Faqad ikhtalafa fihim. Namun dalam masalah ini masih tetap ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Wa insyaallah kita akan mengetahui mana yang lebih dirojihkan oleh para ulama. Wa kadzalika ikhtalafa fi ghairil mukallafina kasibyani wal majanin, juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan bukan mukallaf seperti anak-anak dan juga orang-orang gila yang meninggal dalam keadaan gila. Maka ini juga diperselisihkan apakah mereka juga ditanyai atau tidak. Faqila la yuftanun, ada yang mengatakan di kalangan para ulama, anak kecil dan orang gila la yuftanun, mereka tidak terkena fitnah atau tidak ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Kenapa alasannya? Li'annal mihnata innama takunu lil mukallafin, karena sungguhnya ujian itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang sudah mukallaf, yang mati dalam keadaan sudah balik atau yang terkena, yaitu terkena perintah dan larangan. Karena orang gila dia tidak sadar, kejahatan dan kebaikannya tidak dilakukan dalam keadaan sadar. Sebagaimana juga anak-anak. Anak-anak belum mukallaf, sebagaimana orang gila juga tidak mukallaf. Namun di sana juga ada persisian bahwa orang gila, bila gilanya setelah dia balik, maka yang dihitung adalah di masa dia sadar setelah balik. Misalnya dia balik pada usia 15 tahun, kemudian dia gila pada usia 20 tahun, berarti masa 5 tahun inilah yang akan dipertanyakan. Atau nanti di yaumul qiyamah. Allah Ta'ala alam. Tapi juga ada pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan wakila yuftanun, bahwa anak-anak kecil maupun orang gila semua akan dikenai pertanyaan. Nah, ini sekarang ada kita penjelasan mengenai argumen dari mereka.
Wa hujjatu man qal, hujjah argumen bagi orang yang mengatakan, yakni di kalangan ulama yang mengatakan innahum yus'alun, bahwa mereka ditanyai. Innahum yus'alun, bahwa mereka ditanyai. Yakni anak-anak kecil dan juga orang-orang gila, mereka ditanyai. Alasannya annau yushra'u shalah alaihim wad du'a lahum wa su'alullah ayyaqiya ay su'alullahi ayyaqiyahum adzabal qabri wa fitnatal qabri. Karena mereka yus'alun, yaitu dimohonkan, mereka semua akan ditanya. Yaitu alasannya karena disyariatkan untuk mensolati anak kecil yang meninggal dunia, dan juga disyariatkan untuk mendoakan bagi anak-anak kecil maupun orang yang gila meninggal dunia. Dan permohonan yang ditujukan kepada Allah yang dibaca oleh Nabi, yakni memohon agar Allah menyelamatkan mereka dari siksa kubur dan fitnah kubur. Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah seorang anak kecil. Fasumi'a min du'aihi, lalu didengar dari doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma qihi adzabal qabri, ya Allah, qihi adzabal qabri, lindungilah ia dari azab kubur, dari siksa kubur. Maka ini menjadi dasar, kalau Nabi berdoa memohonkan perlindungan bagi bayi dari siksa kubur, berarti bayi ini juga disiksa di dalam kuburnya. Ini logika. Logika. Ini hujjah dan argumen bagi orang yang mengatakan bayi pun dia akan ditanyai di alam kuburnya. Wahtajju bima rawahu Ali bin Ma'badin an Aisyah radhiyallahu anha. Juga selain hadis itu juga hujjah mereka, dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Annahu murra 'alaiha bi janazati sabiyyin saghirin fabakat, bahwa ada jenazah anak kecil yang sedang diusung melewati Aisyah atau melewati Aisyah radhiyallahu taala anha. Fabakat, maka Aisyah pun menangis. Faqilalah, lalu ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ma yubkiki ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, apa yang mendorongmu menangis, apa penyebabmu menangis, atau apa yang menyebabkan engkau menangis? Faqalat, maka berkata ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hadza as-sabi bakaitu lau syafaqatan alaihi min dhammatil qabri. Anak ini, aku menangis karena kasihan sama anak ini, karena ia akan dihimpit oleh kuburnya. Maka mereka yang mengatakan bahwa anak kecil juga akan ditanyai, mereka berpendapat wallahu subhanahu yukammilu lahum uqulahum liya'rifu bidzalika manzilatahum wa yulhamuna al-jawaba amma yus'aluna an. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan akal anak ini sehingga dia didewasakan di dalam kuburnya, agar anak ini bisa mengetahui di mana kedudukan mereka. Dan mereka ini akan, anak-anak yang meninggal ini akan diilhami jawaban berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada mereka oleh malaikat Munkar dan Nakir. Qalu, mereka juga berkata, wa qad dalla ala dzalika al hadits al katsir allati fiha annahum yumtahanuna fil akhirah. Dan dalil lainnya adalah dalil qiyas, yaitu bahwa banyak hadis-hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya anak-anak kecil mereka di akhirat nanti akan diuji. Wa hakahul Asy'ari an ahli sunnati wal hadis fa idzam tuhinu fil akhirati lam yamtani' imtihanuhum fil kubur. Diriwayatkan
oleh Al-Imam Al-Asy'ari dari Ahlus Sunnah dan Ahlul Hadis, maka apabila mereka di akhirat saja diuji, anak-anak yang kecil yang mati di waktu kecil itu nanti di akhirat diuji, maka tidaklah berarti lam yamtani imtihanuhum fil kubur, maka di kuburan mereka juga artinya tidak luput dari ujian. Mereka akan ditanya juga. Ini dalil dari orang-orang yang mengatakan bahwa anak kecil nanti akan ditanyai di alam kuburnya. Dan termasuk dalam makna anak kecil yaitu orang-orang yang meninggal dalam kondisi gila. Sekarang kita masuk kepada pendapat yang kedua, wahtaj man qal innahum la yus'alun. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa mereka anak kecil dan orang-orang gila, mereka tidak akan dipertanyai, tidak akan ditanyai dalam kuburnya. Bi anna su'ala innama yakunu liman aqala ar-rasula wal mursal. Karena sungguhnya pertanyaan itu akan diajukan kepada orang yang sudah dapat mengenali Rasul dan juga al-mursal, yaitu wahyu yang diutus, syariat. Fayus'alu, sehingga ia akan ditanya, hal amana bir rasul wa ata'ahu amla. Apakah ia beriman terhadap Rasul yang diutus ke tengah mereka? Apakah ia mentaatinya atau tidak? Fa'amma tiflul ladzi la yatamayyazu lahu biwajhin ma fa kaifa yuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli ladzi bu'itsa fikum. Adapun anak kecil yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil dari semua sisinya, lalu bagaimana mungkin akan ditanyakan kepadanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini yang diutus di tengah-tengah kamu, yaitu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau rudda ilaihi aqlu bil qabri, sekiranya akalnya dikembalikan di dalam kubur sehingga dia didewasakan di dalam kuburnya, fa innahu la yus'alu amma lam yatamakkan min ma'rifati wal ilmi bihi, maka ia juga tetap tidak patut untuk ditanyai tentang pengetahuan dan ilmu yang belum dia miliki. Karena dia meninggal di saat dia masih belum balik dan dia belum mengetahui ilmu, belum mengenyam ilmu. Wala faidata fi hadza soal, maka tidak ada faidahnya menanyakan kepada orang yang belum mengetahui ilmu. Sekiranya anak ini pun didewasakan di dalam kuburnya, dia belum mengenal adanya perintah dan larangan di saat dia meninggal dunia, terlebih lagi bila meninggalnya di usia masih sangat bayi. Wa hadza bi khilafi imtihanihim fil akhirah, beda nanti ketika di akhirat. Fa inna Allah subhanahu yursilu ilaihim rasulan wa ya'muruhum bi ta'atihi wa uquluhum ma'ahum. Faman ata'ahu minhum naja wa man asahu adkhalahu an-nar. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan mengutus kepada mereka anak-anak ini atau orang-orang yang gila yang mati dalam keadaan gila, diutus kepada mereka seorang rasul. Kemudian Allah akan memerintahkan mereka untuk mematuhi, mentaati Rasul ini. Dan dalam keadaan saat itu akal mereka sudah sempurna kembali, yaitu mereka memiliki akal yang sehat, akal dewasa. Uquluhum ma'ahum. Maka barang siapa yang mentaati Rasul yang diutus oleh Allah di yaumul akhir nanti, untuk mereka khusus, yang mentaatinya naja, dia selamat. Wa man asau, namun dia yang mendurhakainya, yang tidak mau patuh taat kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka di waktu itu, adkhalahun nar, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Fadzalika imtihanun bi amrin ya'muruhum bihi yaf'alunahu dzalikal waqt. Maka ujian yang ditujukan, ditimpakan ataupun dilontarkan kepada mereka berkaitan dengan suatu perintah, bi amrin, suatu urusan, bi amrin, suatu perintah, ya'muruhum, yang Allah memerintah mereka untuk menjalankan perintah itu.
Yaf'alunahu dzalikal waqt, yang mereka mengerjakannya di waktu itu, yaitu mentaatinya atau mendurhakainya. Sehingga ketika Allah menimpakan ujian kepada mereka, yakni ada perintah untuk mentaati seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. La li annahu su'alun an amrin madha lahum fid dunya min ta'atin aw isyan, dan pertanyaan yang ditujukan kepada mereka bukan tentang suatu perkara yang sudah lewat, yang sudah mereka lewatkan di dunia, baik itu berupa ketaatan atau kemaksiatan, bukan. Karena ketika di dunia, orang-orang anak-anak yang meninggal di waktu masih kecil, masih bayi, baik dari anak kalangan kaum kufar terutama, maka mereka belum melakukan satu perbuatan yang diperintahkan, belum melakukan satu perbuatan yang mereka diperintahkan untuk mengerjakannya. Sedangkan di akhirat mereka nanti akan ditanyai, yaitu tentang perbuatan mereka ketika Allah utus kepada mereka seorang rasul, apakah dia mentaatinya atau tidak mentaatinya. Kasu'alil malakaini fil qabri, dan ini adalah pertanyaan, dan hal ini seperti pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir di dalam alam kubur. Yaitu malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan menanyai orang yang telah diberi kewajiban, diberi taklif dalam syariat. Lalu bagaimana membantah ulama-ulama atau golongan pertama yang mengatakan bahwa anak kecil nanti juga akan ditanyai di dalam kuburnya? Wa ajabu an adillatil awwalin, maka kelompok kedua ini memberikan bantahan terhadap, yaitu dalil-dalil yang dikemukakan oleh kelompok yang pertama. Amma haditsu Abi Hurairah falaisal muradu bi'adabil qabri fi uqubatat tifli ala tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin qat'an. Adapun hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka maksudnya, yang dimaksudkannya bukanlah siksa kubur, yang ia merupakan hukuman terhadap anak kecil karena ia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, atau karena ia mengerjakan suatu maksiat secara mutlak, bukan. Fa innallaha la yu'adzibu ahadan bila dzambin amilahu. Karena enggak mungkin, mustahil bagi Allah menyiksa seseorang hamba yang dia tidak melakukan satu dosa. Dan anak kecil ini belum mukallaf. Bal adzabul qabri qad yuradu bihi al-alamul ladzi yuhsaru lil mayyiti bisababi ghairi. Siksa kubur kadang-kadang dimaksudkan dengan siksa kubur itu adalah penderitaan yang dialami oleh si mayat oleh sebab sesuatu lain selain daripada siksa. Wa in lam yakun uqubatan ala amalihi, meskipun itu bukan berarti hukuman terhadap perbuatannya sendiri. Ini serupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sungguhnya orang yang mati la yu'adzabu, benar-benar ia dapat disiksa oleh sebab tangisan keluarganya yang menangisinya, meratapinya. Ai ma'nahu yata'allamu bidzalika wa yatawajja'u minhu, yakni orang yang meninggal dunia tadi ketika diratapi oleh orang-orang yang masih hidup di dunia, ia merasakan penderitaan, merasakan rasa penderitaan, kesedihan karena ditangisi terus-menerus. Yatawajja' minhu. La annahu yu'aqabu bidzambil hayy, dan bukan dimaksudkan orang yang meninggal tadi disiksa dengan dosa orang yang hidup. Ini yang meratapi orang yang mati, dia dosa, dan tidak akan menyebabkan dosa orang yang meratapi ini ditimpakan kepada orang yang sudah mati. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru artinya tidaklah dosa dosa itu dibebankan, ditimpakan kepada
wizra ukhra, yaitu pada dosa orang lain. Artinya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang hanya akan menanggung dosa diri sendiri. Juga serupa ini kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adab, bahwa safar, bepergian itu bagian atau penggalan daripada siksaan. As-safaru nisful adab. Dalam sebuah riwayat lainnya Nabi mengatakan safar itu separuh daripada siksaan. Kenapa? Karena as-safar yamna'u ahadakum minat ta'ami wasyarabi. Karena orang yang lagi safar itu seringkali makannya susah, untuk dapat minum juga susah. Mau minum banyak takut buang air kecil terus, susah. Mau makan banyak juga takut buang air besar. Dan kadang susah juga mendapatkan makanan di tengah jalan, terutama ketika lewat tol terus. Mau mampir di rest area mahal juga harganya. Kan adab ini, nisful adab, qit'atun minal adab. Kalau di rumah nasi megono cuman 5.000, 10.000, sampai 10.000, 5.000, satu pincuk dengan tambahan air putih bisa kenyang. Ini masuk ke rest area bisa lain, bisa 50.000. Maka ini nisul adab. Fal adabu a'ammu minal uqubah, maka kata azab, siksaan itu a'ammu, lebih umum maknanya minal uqubah, lebih umum dari kata-kata al-uqubah. Al-uqubah di sini adalah hukuman. Wala raiba anna fil qabri minal alam wal humum wal hasarat ma qad yasri asaruhu ila kegelisahan, kesedihan, penyesalan yang kadang juga dirasakan pengaruhnya oleh anak kecil sehingga ia merasakan penderitaan. Fayushra'u lil musalli alaihi ayyas'alallah ta'ala ayyaqiyahu dzalikal